Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi dengan NIM 202020203049. Di sini kami akan menjelaskan makalah yang berjudul Internalisasi Akhlak Tasawuf dalam mata pelajaran di sekolah sebagai paradigma baru pendidikan. Saya pemateri pertama yang akan menjelaskan terlebih dahulu makna akhlak tasawuf. Dalam buku Akhlak Tasawuf karya Abu Dinata dijelaskan makna tasawuf secara kata saja memiliki banyak arti. Sejumlah ahli tasawuf menjelaskan bahwa makna tasawuf secara bahasa berasal dari kata as-sufah atau orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Makkah ke Madinah. Selanjutnya bisa dimaknai pula sebagai suf, barisan, sub atau kain wol, hingga ke bahasa Yunani sophos yang artinya hikmat. Kata al-sufah misalnya menggambarkan keadaan orang yang rela mencurahkan jiwa, raga, harta benda dan lain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, setia mengikuti dakwah Rasulullah selagi susah. Namun demikian, dari sisi linguistik tasawuf dapat dipahami sebagai sikap mental. Dari sisi istilah pengertian tasawuf, manusia yang memiliki keterbatasan berupaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia, kemudian mereka memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disimpulkan dalam buku tersebut bahwa tasawuf pada intinya adalah upaya untuk melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia. Hal itu dilakukan guna tercermin akhlak yang mulia dan senantiasa pelakunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ahli mendefinisikan tasawuf sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imam Junaid. Menurut seorang sufi yang berasal dari Baghdad dan bernama Imam Junaid, tasawuf memiliki definisi sebagai mengambil sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili adalah seorang syekh yang berasal dari Afrika Utara. Sebagai seorang sufi, ia mendefinisikan tasawuf sebagai proses praktek dan latihan diri melalui cinta yang mendalam untuk ibadah dan mengembalikan diri ke jalan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Salah At-Tusturi mendefinisikan tasawuf sebagai terputusnya hubungan dengan manusia dan memandang emas dan kerikil. Hal ini tentu ditunjukkan untuk terus-menerus berhubungan dan membangun kecintaan mendalam pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Syekh Ahmad Zoruk yang berasal dari Maroko. Tasawuf adalah ilmu yang dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata untuk Allah dengan menggunakan pengetahuan yang ada tentang jalan Islam. Pengetahuan ini dikhususkan pada pengetahuan fikih dan yang memiliki kaitan untuk memperbaiki amalan dan menjaganya sesuai dengan batasan syariah Islam. Hal ini ditujukan agar kebijaksanaan menjadi hal yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelangi Maulidia Dita dengan NIM 2030203127. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Secara umum, dari pengertian tasawuf secara etimologi dan terminologi dapat diambil kesimpulan bahwa tasawuf adalah pelatihan dengan kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam, mensucikan jiwa atau rohani manusia. Hal ini dilakukan untuk melakukan pendekatan atau takarub kepada Allah, dan dengannya segala hidup dan fokus yang dilakukan hanya untuk Allah semata. Untuk itu, tasawuf tentu berkaitan dengan pembinaan akhlak, pembangunan rohani, sikap sederhana dalam hidup, dan menjauhi hal-hal dunia yang dapat melelahkan. Tentu hal ini bisa membantu manusia dalam mencapai tujuannya dalam hidup. Untuk itu, praktik tasawuf ini dapat dilakukan oleh siapapun yang ingin membangun akhlak yang baik, bersikap positif, tujuan jiwa, dan kembalinya pada ilahi yang kondisi yang suci. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isom dengan NIM 2030203113. Baiklah, saya akan melanjutkan. B. Pengertian internalisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, dan sebagainya. Internalisasi adalah sebuah proses karena di dalamnya ada unsur perubahan dan waktu. Internalisasi atau internalization diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku,
pendapat, dan seterusnya. Di dalam kepribadian Weber, sebagaimana dikutip Mulyana, mengartikan internalisasi sebagai menyatunya nilai dalam diri seseorang, atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, praktik, dan aturan-aturan baku pada diri seseorang. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa pemahaman nilai yang diperoleh harus dapat dipraktikkan dan berimplikasi pada sikap. Internalisasi ini akan bersifat permanen dalam diri seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri Muhammad Isom. Internalisasi merupakan proses yang dikerjakan seorang dalam menerima sosialisasi. Internalisasi dilakukan melalui pemahaman dan interpretasi lebih lanjut dalam melakukan suatu tindakan. Proses internalisasi tidak dapat dikatakan pasif, meskipun individu terlihat diam saat agen sosialisasi mentransfer nilai dan pesan-pesan informatif. Pada dasarnya, secara lebih mendalam, individu tersebut melakukan proses interpelasi lebih lanjut. Setelah menjalankan proses interpelasi, individu berusaha mengingat serta menanamkan nilai dan pesan informatif dalam batinnya untuk internalisasi atau dipahami secara lebih mendalam. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang internalisasi akhlak tasawuf dalam dunia pendidikan. Internalisasi akhlak tasawuf dalam pembelajaran sangat penting dilakukan sebagai bekal awal dalam membentuk akhlak dan kepribadian para generasi penerus bangsa di lingkungan pendidikan. Akhlak tasawuf merupakan akhlak yang mementingkan amal saleh sebagai bagian dari akhlak sosial dan bukan hanya akhlak individual. Pengajaran pendidikan akhlak tasawuf sejak dini penting dilakukan, misalnya menanamkan sejak dini rasa keikhlasan dan penghayatan secara mendalam dalam melakukan ibadah dan amal saleh. Dengan demikian, akhlak tasawuf merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diajarkan di madrasah dan mata kuliah di perguruan tinggi Islam. Tidak saja untuk mengembangkan kehidupan beragama, tetapi juga untuk mengembangkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bersih, sehat, dan maju.